Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Barga Fuller dengan NIM D210952004. Saya dari kelompok 31. Di sini saya akan menjelaskan responsi awal praktikum sistem kendali modul 2 tentang kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Baiklah, eh, untuk pertama yaitu pengertian dari diagram blok. Diagram blok itu adalah diagram yang menunjukkan tahapan pengendali pada suatu sistem kendali. Dalam diagram blok terdiri dari beberapa bagian, yaitu sinyal. Sinyal adalah garis panah yang menunjukkan arah tahapan pengendalian suatu sistem kendali. Kemudian juga ada subsistem. Subsistem adalah blok yang berisikan karakteristik dari tahapan pengendalian sistem dalam bentuk fungsi. Kemudian ada summing point. Summing point ini adalah titik penjumlahan atau pengurangan antara dua sinyal atau lebih. Dan biasanya dalam diagram blok bentuknya itu seperti bulat dengan silang di tengahnya. Lalu branch point, seperti namanya branch seperti cabang, adalah titik percabangan antara dua sinyal atau lebih. Kemudian di sini saya punya contoh diagram dari blok sistem kendali. Saya punya contoh diagram blok untuk sistem kendali ini dengan komponennya yaitu ada garis sinyal, subsistem, branch point, dan juga summing point. Untuk garis sinyal itu seperti panah-panah yang sudah ditunjukkan. Subsistem adalah yang di kotak tandai. Kemudian ada branch point. Branch point adalah percabangan, bagian cabang-cabang yang ada di dalam diagram blok. Kemudian summing point seperti yang saya bicarakan tadi dengan logonya itu bulat dengan silang di tengah. Kemudian ada hubungan diagram blok. Hubungan diagram blok yang pertama yaitu hubungan seri. Seperti yang bisa dilihat pada gambar eh, X1S, G1S, X2S, dan X3S. Dari diagram blok tersebut diketahui untuk X2S itu adalah X1S dikali dengan G1S. Dan untuk hasil dari X3S adalah X2S dikali G2S. Kemudian dari dua persamaan tersebut disubstitusikan menjadi X3S sama dengan X1S dikali G1S dikali G2S. Kemudian ada juga hubungan paralel. Dapat dilihat pada hubungan paralel ini terdapat branch atau cabang sebelum summing point dan dapat didapatkan hasil. Eh, dari blok diagram tersebut, kita mendapatkan persamaan untuk X2S sama hasil didapatkan dari X1S dikalikan dengan G1S. Dan untuk mendapatkan X3S, X1S itu akan dikalikan dengan G2S. Sehingga pada blok diagram tersebut terhubung ke titik summingnya. Sehingga setelah summing dihasilkan X4S sama dengan X2S kurang X3S. Hasil yang sama juga bisa ditampilkan menjadi X1S dikali G1S kurang G2S. Kemudian ada modifikasi diagram blok. Modifikasi diagram blok ini berguna untuk menyederhanakan suatu bentuk diagram blok dan juga menentukan penyelesaian. Yang pertama itu dari modifikasi adalah pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Dapat dilihat pada diagram blok tersebut, G-nya itu eh, awalnya ada di sebelum sistem. Namun, maaf, dapat dilihat pada blok diagram di sini, G-nya itu eh, di antara X1 dan X1G. Namun, setelah dimodifikasi, G-nya akan berada di belakang branch dan eh, untuk A akan ada di bagian sini X1. Sehingga X1 dikali G kali A sama dengan X1 yang di sini, X1G kali X1 kali A sama dengan X1, kemudian A-nya sama dengan 1 per G. Kemudian ada pergeseran titik percabangan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Seperti yang dilihat di gambar X1GG. Dan itu persamaannya X1 kali A sama dengan X1 kali G. Jadi nilai A di sana sama dengan nilai G. Kemudian ada pergeseran titik penjumlahan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Dapat dilihat pada gambar pertama itu summing point-nya berada di sebelum sistem, sebelum G, sehingga persamaannya yaitu untuk mendapatkan X3. X3 persamaannya yaitu X1 dikurang X2 dikalikan dengan G. Sama dengan X1 kali G kurang X2 kali G.
setelah dipindahkan titik summing pointnya ke setelah sistem, maka untuk mendapatkan X3 sama dengan X1G kali dikurang dengan X2 dikali A. Nah, dari persamaan tersebut bisa kita eh, bandingkan, substitusikan, sehingga didapatkan X1-nya bisa dicoret, X2 bisa dicoret, G-nya juga bisa dihilangkan. Sehingga hasil penyederhanaannya yaitu G sama dengan A. Kemudian ada juga pergeseran titik penjumlahan dari setelah sistem ke sesudah sistem. Ke sebelum sistem. Maaf, saya salah mengetik. Eh, di sini dari awal yang blok diagram sebelum dimodifikasi, titik summing point-nya itu ada di sesudah dari sistem dengan persamaan X3 sama dengan X1 kali G kurang X2. Lalu setelah dimodifikasi, summing point-nya akan berada di belakang dari sistem sebelum sistem dengan persamaan X3 sama dengan X1 kurang X2 dikali A dikali G. Setelah itu dimasukkan ke persamaan X1 kurang X2 kali A kali G sama dengan X1 kali G kurang X2. Eh, X1 kali G kurang X2 kali A kali G sama dengan X1 kali G kurang X2. X2 kali A kali G sama dengan X2. Dan X2-nya bisa dicoret eh, sehingga A sama dengan 1/G. Kemudian ada juga sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Yang pertama dibahas di sini adalah sistem kendali lingkar terbuka. Sistem kendali lingkar terbuka ini adalah sistem yang tidak memiliki umpan balik, di mana hanya ada input dan output. Dapat dilihat pada gambar di bawah yaitu inputnya RS, sistem GS, dan juga outputnya CS. Sehingga fungsi alinya itu adalah CS per RS sama dengan GS. Untuk outputnya, keluaran sistemnya, CS sama dengan GS dikalikan dengan RS. Kemudian ada juga sistem kendali lingkar. Setelah sistem kendali lingkar terbuka, ada juga sistem kendali lingkar tertutup. Untuk lingkar tertutup ini, eh, sistem kendalinya itu memiliki umpan balik. Seperti yang terlihat pada gambar, fungsi alihnya itu yaitu untuk CS sama dengan ES dikali GS. Kemudian untuk ES sama dengan RS dikurang BS. Dan BS sama dengan CS dikali HS. Dari persamaan yang sudah didapat dari diagram blok, kemudian persamaan ketiga akan disubstitusikan ke persamaan 2 menjadi ES sama dengan RS kurang CS kali HS. Kemudian persamaan 4 akan disubstitusi ke persamaan 1 sehingga menjadi CS sama dengan RS kurang CS kali HS dikalikan dengan GS. Nah, setelah itu dikalikan dengan GS ke dalam. GS dikalikan ke dalam sehingga RS dikali GS dikurang CS HS dikali dengan GS. Setelah itu CS kali HS kali GS dipindahkan ke ruas kanan sehingga CS tambah CS kali HS kali GS sama dengan RS kali GS. Kemudian nilai CS dikeluarkan sehingga CS sama dengan 1 tambah GS HS sama dengan RS kali GS. Setelah itu RS dipindahkan ke ruas kiri dan 1 tambah GS HS dipindahkan ke ruas kanan. Sehingga persamaan ini berubah menjadi CS per RS sama dengan GS per 1 tambah GS kali HS. Dan ini adalah hasil akhirnya. Eh, Setelah itu ada perbandingan sistem kendali lingkar terbuka dan juga lingkar tertutup. Untuk sistem lingkar terbuka itu eh, lebih kurang stabil dan juga kurang teliti. Kemudian juga ada lebih mudah untuk dibuat. Lalu tidak ada umpan balik. Kemudian eh, biaya untuk pembuatannya juga murah. Lalu untuk sistem kendali lingkar tertutup itu lebih stabil dan teliti karena sistem kendalinya lebih kompleks. Dan kesulitannya juga yaitu lebih susah dibuat karena dia lebih kompleks tadi. Sehingga kerumitan dalam pembuatan sistem kendalinya itu lebih rumit. Kemudian terdapat umpan balik seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ada umpan balik yaitu hasil proses eh, dari sistem kendali tersebut memiliki feedback atau umpan balik. Namun di
banyak kelebihannya itu terdapat kekurangan yaitu tergolong mahal karena banyak komponen dan juga instrumen yang digunakan. Kemudian ada pengendali PID atau biasa disebut juga controller PID. Ini digunakan untuk memperbaiki performansi sistem melalui perbaikan respon sistem yang dihasilkan. Jadi kita bisa melihat apakah performa sistem yang kita buat sudah baik dengan melihat respon sistem yang dihasilkan. Apabila respon yang dihasilkan sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka eh, bisa dikatakan performa sistem yang kita buat itu sudah baik. Begitu juga sebaliknya, jika respon yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka performa sistem itu bisa dikatakan tidak sesuai atau kurang baik atau bisa dibilang gagal. Kemudian pengendali PID ini dapat digunakan pada saat sistem dalam keadaan stable. Contohnya yaitu untuk mengurangi atau menghilangkan nilai error steady state, lalu meningkatkan kecepatan respon untuk mencapai set point. Eh, dari pengendali ini terbagi dari juga terbagi dari dalam beberapa, yaitu pengendali proporsional. Seperti ini diagram bloknya. Dalam domain waktu, hubungan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dinyatakan dalam persamaan UT sama dengan KP kali ET. Eh, Jika diubah ke domain Laplace, ini dapat ditulis US per ES sama dengan KP. Karakteristik dari pengendali proporsional ini, jika KP diperkecil, maka respon sistem akan semakin lambat dan rise time akan semakin lama. Yang kedua, jika KP diperbesar, maka respon sistem akan semakin cepat, mendekati steady state, dan rise time-nya akan semakin singkat. Yang ketiga, jika KP terlalu besar, maka respon sistem akan semakin tidak stabil, atau ada overshoot, atau isolasi terlihat jelas. Nilai KP dapat diatur atau ditentukan sedemikian sehingga mengurangi steady state error, tetapi tidak menghilangkannya. Yang kedua, ada pengendali integral. Pengendali integral ini adalah jenis kontrol yang menghasilkan output lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan nol. Nah, di blok diagram dapat dilihat inputnya ES dan outputnya US dengan sistem KI per S. Dalam pengendali integral, nilai error E diumpamakan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U, sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut ini. UT sama dengan KI integral 0 sampai T ET DT. Sehingga dari persamaan tadi jika dimasukkan ke dalam domain Laplace dapat ditulis menjadi persamaannya menjadi US per ES sama dengan KI per S. Lalu untuk karakteristik dari pengendali integral ini, keluaran pengontrol integralnya membutuhkan jeda, sehingga saat pengontrol integral cenderung melambat respon. Kemudian ketika sinyal EES 0-nya, EES-nya 0, output tetap akan bertahan pada nilai sebelumnya. Lalu jika sinyal EES tidak 0, output akan menunjukkan kenaikan atau penurunan, dipengaruhi oleh nilai ESS dan nilai KI. Kemudian konstanta integral KI yang sangat besar akan mempercepat hilangnya error, namun akan meningkatkan osilasi. Kemudian ada pengendali derivatif. Derivatif ini jenis kontrol yang menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input. Namun, pengendali ini tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Untuk blok diagramnya dapat dilihat pada gambar. Kemudian, pengendali derivatif ini akan memberikan suatu kontrol U yang bersesuaian dengan turunan laju perubahan sinyal error E, sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut ini. UT per ET sama dengan KD kali DET per DT. Dalam domain Laplace, persamaan ini juga dapat ditulis sebagai US per ES sama dengan KD kali S. Lalu untuk karakteristik pengendali derivatif, pengendali ini tidak dapat menghasilkan output jika tidak ada perubahan input. Kemudian, jika nilai error berubah terhadap waktu, output yang dihasilkan tergantung dari nilai KD atau laju perubahan error. Lalu pengontrol diferensial mempunyai suatu karakter untuk mendahului, sehingga pengontrol ini dapat menghasilkan koreksi yang signifikan sebelum sistem mengalami error terlalu tinggi sehingga dapat meningkatkan stabilitas sistem. Dan terakhir, dengan meningkatnya nilai KD, dapat meningkatkan stabilitas sistem dan mengurangi overshoot.
berdasarkan karakteristik pengontrol ini, pengontrol diferensial umumnya dipakai untuk mempercepat respon awal suatu sistem, tapi tidak memperkecil kesalahan pada keadaan tunaknya kerja pengontrol diferensial. Kerja pengontrol diferensial hanyalah efektif pada lingkup yang sempit, yaitu pada periode peralihan. Oleh sebab itu, pengontrol diferensial tidak hanya digunakan tanpa ada controller lainnya. Kemudian ada pengendali proposal integral. Proposal integral ini menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input, namun pengendali ini dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Pada diagram bloknya dapat dilihat pada gambar. Dari diagram blok di atas, kita dapatkan rumus UT sama dengan KP dikali ET tambah KP per TI, integral 0 sampai T, ET DT. Dengan KP-nya adalah suku penguatan proporsional, dan TI merupakan waktu integral. Dari persamaan di atas, jika dimasukkan ke dalam domain Laplace, itu dapat ditulis sebagai US per ES sama dengan KP dikali 1 tambah 1 per TIS, didapatkan hasil KP kali 1 tambah TIS per TIS. Untuk karakteristik dari pengendali proporsional ini, adanya penambahan faktor integral pada pengendali, maka akan memperbaiki respon sistem. Yang kedua, tidak mengembalikan error pada nilai 0, namun menjaga nilai konstan sepanjang T. Yang ketiga, responnya lebih lambat karena nilai error tidak dapat dihilangkan. Yang keempat, juga seperti yang dijelaskan tadi, nilai overshoot-nya itu tinggi. P dan I controller, PDI controller memiliki karakteristik yang sama dalam hal rise time dan overshoot. Oleh karena itu, nilai KP-nya harus dikurangi untuk menghindari overshoot yang berlebihan. Nilai KI ini diambil lebih besar dari nilai KP, karena diinginkan untuk steady state-nya itu ditiadakan. Jika KP lebih dari KI, maka steady state error-nya tidak dapat dihilangkan. Kemudian ada pengendali proporsional derivatif, jenis kontrol yang digunakan untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Pada diagram blok dapat dilihat seperti gambar pada PPT, sehingga dari diagram blok tersebut didapatkan rumus UT sama dengan KP dikali ET tambah KP kali TD dikali DET per DT. Dengan KP-nya adalah suku penguatan proporsional dan TD adalah waktu derivatif. Dari persamaan di atas, jika dimasukkan ke domain Laplace, bisa definisikan sebagai US per ES sama dengan KP dikali 1 tambah TDS. Dan juga karakteristik dari pengendali proporsional derivatif ini, respon sistemnya itu sangat cepat. Kemudian overshoot-nya rendah, dan juga kerja dari differential controller saat nilai error-nya berubah. Kemudian ada pengendali proporsional integral derivatif, yaitu jenis kontrol yang menggabungkan pengendali proporsional, integral, dan derivatif. Untuk diagram bloknya dapat dilihat pada gambar, dan rumus dari gambar di atas itu adalah UT sama dengan KP dikali ET tambah KP per TI integral 0 sampai T, ET DT tambah KP kali TD, DET per DT. Untuk KP-nya adalah suku penguatan profesional, TI waktu integral, dan TD-nya waktu derivatif. Sehingga dari persamaan di atas, jika dimasukkan ke domain Laplace, dapat ditulis sebagai US per ES sama dengan KP dikali 1 tambah TI kali S tambah TI TD S kuadrat per TI S. Untuk karakteristik pengendali proporsional integral derivatif ini, yaitu memperbaiki respon transien, menghilangkan nilai error steady state, serta mengurangi overshoot. Di sini adalah tabel kelebihan dan kekurangan dari sistem pengendali. Untuk respon loop tertutupnya yaitu proporsional, integral, dan derivatif yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian ada rise time. Pada proporsional, rise time-nya itu menurunkan dan overshoot-nya juga meningkatkan, sedangkan settling time-nya perubahannya kecil, lalu steady state error-nya itu menurunkan atau mengurangi. Kemudian untuk yang integral, rise time-nya itu menurunkan, sedangkan overshoot-nya meningkatkan, lalu settling time juga meningkatkan, dan steady state error di sini dieliminasi. Kemudian pada derivatif, untuk rise time-nya itu perubahannya hanya kecil. Lalu overshoot-nya itu diturunkan, settling time menurunkan, dan juga steady state error-nya itu perubahannya kecil.
Lalu ada parameter tanggapan peralihan. Parameter pada tanggapan peralihan ini adalah yang pertama itu time constant. Time constant ini adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai 63,2% dari nilai akhir. Lalu ada time rise. Time rise ini waktu yang diperlukan sistem untuk mencapai nilai 0 sampai 100%, 10% sampai 90%, dan 5% sampai 95% dari nilai akhir. Kemudian ada time settling. Time settling ini waktu yang digunakan untuk mencapai nilai di sekitar 2%, 5%, dan 0,5% dari nilai akhir. Untuk praktikum biasanya digunakan 2% karena tingkat keakuratannya tinggi. Kemudian ada delay time. Delay time ini waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai setengah dari nilai akhir pertama kalinya. Lalu maksimum persen overshoot atau bisa disingkat MP, itu adalah nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Untuk persen MP ini rumusnya yaitu CTP kurang C tak hingga per C tak hingga kali 100%. Lalu yang terakhir ada time peak. Time peak ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Lalu ada metode penalaan tuning atau tuning PID. Untuk metodenya itu yang pertama adalah ada metode trial and error. Metode trial and error dalam tuning PID, proporsional integral derivatif ini, adalah suatu pendekatan yang umum digunakan untuk menentukan parameter yang tepat untuk mengendalikan suatu sistem. Pendekatan ini melibatkan pengujian berulang-ulang dari nilai-nilai parameter PID untuk melihat bagaimana mereka mempengaruhi respon sistem, kemudian menyesuaikannya berdasarkan hasil yang diamati. Untuk metode kedua yaitu ada metode Ziegler-Nichols. Metode Ziegler-Nichols adalah metode heuristik yang digunakan untuk menyetel pengontrol PID. Metode ini dikembangkan oleh John G. Ziegler dan Nathaniel B. Nichols pada tahun 1942. Metode tuning ini dilakukan dengan eksperimen asumsi, model belum diketahui atau plannya tidak diketahui. Metode ini bertujuan untuk mencapai overshoot maksimum atau maksimum overshootnya 25% terhadap masukan step. Eh, Sekian yang bisa saya sampaikan pada responsi awal untuk modul 2 ini. Kalau ada salah, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.